Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel. Untuk saat ini, saya akan berbagi tips tentang ruam popok. Ya, nah ruam popok ini merupakan suatu masalah yang sangat sering dijumpai di lapangan, ya, terutama bunda-bunda yang memiliki anak kecil yang sementara memakai popok. Tapi jangan lupa, bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya, klik subscribe, ya, kemudian like dan share video ini kepada bunda-bunda yang lain, agar bunda-bunda yang lain bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Oke, stay tune terus. Untuk saat ini, saya akan memberikan sedikit tips tentang bagaimana cara mengatasi ruam popok. Ya, mengatasi ruam popok, dan ketika bayi kita sudah terlanjur mengalami ruam popok, bagaimana cara kita supaya tidak semakin parah. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk bunda-bunda yang memiliki bayi-bayi kecil, permasalahan ruam popok itu memang suatu permasalahan yang paling lazim, ya, paling sering ditemukan dalam kita merawat atau mengasuh bayi. Dan biasanya ruam popok ini berhubungan dengan bahan-bahan yang terletak pada popok itu, ya. Ada yang menyebabkan terjadinya alergi, infeksi, itu yang bisa menyebabkan terjadinya ruam popok. Untuk cara menanggulangi atau memberikan supaya mencegah anak kita atau bayi kita tidak terkena ruam popok, itu kita ada mengenal istilahnya 5 langkah. Itu langkah A, B, C, D, dan E. Kalau A itu dia air out. Maksudnya air out di sini itu menjaga supaya area popok itu kering di udara selama mungkin, ya, jaga kekeringannya. Itu yang A. Kemudian yang B itu adalah barier. Barier berarti kita memberikan krim, ya, krim, banyak krim-krim yang dijual di apotek itu yang khusus untuk ruam popok. Kita bisa menggunakan itu untuk mencegah supaya ruam popok itu tidak terjadi, atau mencegah supaya ruam popok tidak tambah parah. Itu yang B. Kemudian yang C itu clean. Maksudnya adalah itu menjaga kebersihan dari daerah popok, ya, daerah yang tertutup popok itu kita jaga kebersihannya supaya tidak ada tidak ada jamur atau bakteri yang tumbuh di sana. Itu yang C. Kemudian yang D itu adalah disposable diapers. Disposable diapers itu maksudnya kita menggunakan diapers yang satu kali pakai. Ya, setelah kita pakai, besok langsung kita buang. Itu yang dibilang disposable diapers. Kemudian yang E, educate. Kita mengedukasi. Kita mengedukasi kepada orang tuanya bagaimana cara merawat bayi dengan dengan pampers, pemakaian pampers, kemudian bagaimana cara merawat kebersihan seperti yang sudah diberikan yang tadi, ya. Berarti 5 langkah itu penting, ya. A, B, C, D, E, ya. Air out, kemudian barrier, kemudian clean, kemudian disposable diapers, kemudian edukasi, ya. Itu 5 langkah yang bisa kita gunakan supaya kejadian dari ruam popok itu bisa berkurang. Kemudian kapan sih bunda itu dianjurkan untuk ke dokter? Ketika anak bunda mengalami ruam popok. Itu bisa bunda pertimbangkan untuk ke dokter apabila yang pertama, ketika bunda sudah melakukan tindakan A, B, C, D, E tadi selama 2-3 hari, itu tetap tidak ada perubahan, sebaiknya anak bunda dibawa ke dokter untuk diperiksa.
Kemudian yang kedua, apabila ditemukan adanya diaphragm atau ruang popok yang bercampur dengan nanah, ya, bernanah berarti menandakan ada infeksi di situ. Nah itu ya, langsung segera bawa ke dokter. Kemudian yang ketiga itu apabila anaknya yang mengalami ruang popok disertai dengan demam tinggi, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, apabila bayinya mengalami nyeri yang berlebihan. Itu beberapa hal yang mesti Bunda perhatikan di rumah. Ketika anak Bunda mengalami seperti itu, sebaiknya periksakan anak Bunda ke dokter terdekat supaya nanti dokternya akan melihat penyebabnya itu apa. Kemudian nanti akan diberikan pengobatan sesuai dengan penyebabnya. Seperti itu, ya. Kira-kira itu dulu informasi untuk saat ini yang saya berikan tentang ruang popok pada bayi. Semoga informasi yang saya berikan bisa memberikan manfaat yang berguna untuk Bunda di rumah. Oke, sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.